Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Captain Ray dari channel Captain Ray Memang Horor. Hari ini saya akan mencoba melakukan penelusuran atau eksplor bangunan rumah dinas zaman Belanda. Lanjut. Oke, baiklah teman-teman, kita coba masuk ya. Ini kita melewati rerumputan ilalang yang tingginya sudah mencapai selutut saya. Permisi. Tuh. Sebenarnya banyak ya rumah Belanda di sini. Yang kalian lihat itu di sana salah satu bagian dari rumah dinas zaman Belanda ini. Di sini kita lihat terdapat beberapa kayu dan bambu. Mungkin ada warga yang memanfaatkan bangunan ini untuk berkarya menjual apa namanya, sejenis amben, bahasa Jawanya amben. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya itu apa. Nah, kurang lebih seperti itulah dalamnya. Dan ini baru bagian depannya ya. Bagian tengahnya udah kayak gini, atapnya udah pada ambrul. Tetapi kalau bisa saya bilang, struktur bangunannya masih kuat. Hanya mungkin bekas apa ya, pengulitan acian atau pelamir masih kelihatan cukup baik. Nah, di situ ada sebuah amben, mungkin hasil kreasi dari warga sini yang kemudian untuk dikomersilkan atau dijual. Wow. Ini masih siang ya. Suasananya kayak gini. Lulu. Ini bagian kamar pertama. Sebenarnya di sini cuacanya cukup sejuk ya. Hanya saja bangunannya sudah terbengkalai dan banyak rerimbunan di sini sehingga menambah kesan angker. Di situ tampak bahwasannya instalasi elektrikalnya sudah dibongkar. Kita masuk ruang tengah. Kamarnya besar-besar ya. Kalian, sebesar inikah kamarnya? Ini cukup besar. Mungkin ada sekitar 4,5 kali 5 meter. Itu kita mengukur dari sisi dalam. Andai kata tidak rimbun kayak gitu, mungkin saya akan masuk ya. Masuk semua rumah-rumah yang ada di sini. Sebenarnya ada banyak rumah, cuman hanya satu rumah ini saja yang terlihat bisa dimasuki dan tingkat kebahayaannya sangat minim. Itu pun saya masuk ke sini masih harus loncat. Halo. Ada suara dentuman barusan. Siang-siang mas bro. Kayak gini. Ini kalau dilihat dari bangunannya sudah jelas ya, bangunan Belanda ya. Di bawah ini genteng-genteng yang sudah runtuh. Wow. Ini siang aja kayak gini ya. Apalagi malam.
Aku siang ini merinding. Kita tengok situ nanti ya. Kita cek ke ruangan ini nih. Ini nggak tahu di ruangan apa ini. Oh, ini rumah yang sebelah ya. Iya, ini rumah yang sebelah. Masuknya gimana ya? Udah ditutup sama apa namanya, papan dan lain-lain. Aku rada-rada udir, aku agak-agak takut melewati akar gantungnya pohon beringin ini. Aku agak-agak takut ular sebenarnya. Lihat mana ya? Permisi. Halu, lebih tepatnya halu ya, dengan akar gantungnya. Saya harus memperhatikan langkah saya, karena yang saya injak ini, yang saya pijak adalah genteng-genteng atau atap rumah yang sudah berjatuhan. Siang aja kita dapat suasana horornya di sini nih, dapat. Ini kamar kecil ya, bukan toilet, kamar yang berukuran kecil maksudnya. Wow. Nih akar-akar gantungnya menembus genteng. Dan saya berjalan di tengah-tengah akar gantung ini. Bagian pertokaian. Itu juga. Oke, kita kembali ya. Suasana seperti di hutan, Mas Bro. Asli, sumpah, mirip di hutan. Banyak akar gantung dari pohon ini yang sudah menyelimuti seluruh bangunan di bagian belakang ini. Kalian kalau melihat, itu akar gantungnya sudah menutupi ya, bahkan dipenuhi. Sebagian belakang ini dipenuhi dengan akar yang gantung. Nah, tuh. Seru. Aku agak-agak halu di sini, Mas Bro. Selain halu, situasinya kayak gitu tuh. Pas ya, kayak di hutan kan. Selain halu, aku juga was-was khawatir ular. Seperti itulah yang saya lalui, demi bisa memberikan sajian kepada kalian. Ini adalah perumahan dinas di zaman Belanda, yang dibangun Belanda mungkin ya, tepatnya begitu. Dan beroperasi sekitar tahun 50 atau 60. Saya nggak tahu bangunan ini terbengkalainya sejak kapan. Ini adalah rumah dinas dari salah satu pabrik di Jawa Tengah. Dan sudah terbengkalai, jelas sudah puluhan tahun. Sampai dipenuhi seperti ini sudah jelas puluhan tahun ya. Oke. Sekarang kita mencoba ke sana. Oke. Dan sepertinya untuk yang sisi sini, alhamdulillah tidak terlalu banyak akar yang menggantung di atas ruangan. Halo. Mungkin tikus ya. Itu sudah jelas sebuah bagian dari kamar mandi atau pertokaian, persilitan. Jadi kita tidak perlu sorot ke sana terlalu lama. Ini kalau malam
pasti dapat banget ini. Kesan creepy-nya pasti dapat banget. Selain bangunannya sudah bangunan tua, terbengkalainya juga sudah cukup lama, dipenuhi dengan tumbuhan dan akar bergantung seperti ini. Oke, di sini ada sebuah kamar yang berukuran kecil juga. Mungkin ini didesain untuk salah satu bagian dapur, mungkin begitu ya. Di sini juga ada sisa 3 kamar, 3 ruangan kecil di belakang sini. Saya tidak menganggap bangunan ini angker, tetapi kalian bisa menilai sendiri kekeripian dari bangunan ini. Bisa kalian nilai sendiri ya. Ini jelas bagian pertokaian juga. Saya hanya mengeksplor atau menelusuri bangunan ini satu saja, karena saya yakin semuanya akan berbentuk sama atau serupa seperti ini. Selain itu, akses masuk di bangunan yang lain itu lebih sulit dari bangunan yang ini. Saya harus meloncat pagar, meloncat tembok, melewati rerumputan yang rimbun, sehingga khawatir itu bisa membahayakan saya nantinya. Oke, kita kembali ke depan ya Mas Bro. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian, bahwasannya bangunan yang didirikan atau dibangun oleh Belanda itu kebanyakan memiliki struktur bangunan yang sangat kuat dan kokoh. Saya yakin ini mungkin hanya sedikit pengulitan atau acian tambahan saja, tapi temboknya bisa kalian lihat masih sangat kuat. Kita lihat secara sekeliling di bagian belakang bangunan ini. Terlepas ini angker atau tidak, setidaknya saya sudah memberikan sajian kepada kalian. Angker atau tidaknya bisa kalian nilai sendiri. Kita kembali ke bagian depan. Ini ada sebuah pipa yang jelas ini dulunya mungkin dibuat untuk wastafel, cuci tangan. Ini bangunan induknya ya. Ini siang aja saya pakai penerangan, gambar masih goyang-goyang dan ngeblur ya. Jangan blur. Nah, ngeblur itu kalau secara sains hanyalah sebuah adaptasi kamera atau autofocus dari dia, penyesuaian ruangan, penyesuaian penerangan dari kamera kita di lingkungan sekitar. Kita sudah memasuki ruangan itu, ada 3 kamar. Pada saat kita masuk tadi, kita sudah memasuki ruangan itu. Keren ya. Memiliki histori yang cukup tinggi, karena ini adalah perumahan dinas dari sebuah pabrik yang beroperasi sekitar 5 tahun 50, 60, 70 sekitaran itu mungkin, pada saat kita masih kecil atau masih kanak-kanak. Baiklah, kita coba masuk ke wilayah sini lagi, ke ruangan sini lagi. Kita mereview bangunan-bangunan sekitar dari sini saja, karena bangunan sekitarnya itu tidak bisa kita lewati karena alasan rerimbunan yang cukup tinggi. Ya, itu di situ rerimbunannya cukup tinggi. Oke, seperti itulah. Dan tampilannya bagian depannya kurang lebih begini. Ini bagi konten kreator horor yang suka berpetualang melewati rerimbunan, rerumputan ataupun pepohonan,
pasti akan seru dan memiliki tantangan tersendiri. Baik ya teman-teman, mungkin hanya sebuah video singkat saja dari saya. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Setidaknya mungkin saja bisa menambah wawasan bagi kita semua tentang banyaknya bangunan tua atau bangunan Belanda mungkin yang terbengkalai, kemudian memiliki nilai kekeripian sendiri atau nilai angker sendiri di mata masyarakat. Baik, saya Kevin Ray mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video saya dari detik awal sampai detik terakhir. Bagi kalian yang sudah menyimak video saya dari detik awal sampai detik terakhir, saya doakan panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu, dan senantiasa bahagia serta diberkahi usianya. Sleep tight, sleep well, have a nice dream, good night, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.